Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Safarifah Saleh. Saya mahasiswi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah BK ABK. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan hakikat dan konsep ABK. Yang pertama, pengertian dari ABK itu sendiri. ABK merupakan singkatan dari anak berkebutuhan khusus. Nah, ABK ini memiliki karakter khusus yang berbeda dari anak normal pada umumnya, walaupun tidak selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisiknya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar, kebutuhan masing-masing anak secara individual. Yang kedua adalah dasar pemikiran BK bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan, kelainan, atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi, dan sosialnya, ataupun bisa merupakan gabungan dari keempatnya tadi, sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan yang khusus yang disesuaikan dengan penyimpangan, kelainan, dan ketunaan mereka. Mengenai kebutuhan layanan bimbingan konseling ini, adapun garis besarnya, yaitu anak harus mengenal dirinya sendiri, menemukan kebutuhan anak berkebutuhan khusus secara spesifik dengan kelainannya. Kebutuhan ini muncul menyertai kelainannya tadi. Nah, yang ketiga, menemukan konsep dirinya, memfasilitasi penyesuaian diri terhadap kelainannya, berkoordinasi dengan ahli lain, melakukan konseling terhadap keluarga anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus, membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus agar berkembang efektif dan optimal, dan memiliki keterampilan hidup secara mandiri. Yang ketiga adalah bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus ini berbeda dengan anak normal pada umumnya, tapi sejalan, yaitu lebih mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya, mengenali kelemahan dan kekuatan dirinya, dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, langkah awal yang dapat dilakukan oleh guru BK yaitu melakukan identifikasi kepada anak, yaitu menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak dalam rangka penyusunan program sesuai dengan kebutuhan anak tadi. Nah, yang keempat adalah tujuan BK bagi anak berkebutuhan khusus. Di sini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khususnya. Adapun tujuan umumnya adalah membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri, menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, dan kelainannya. Adapun tujuan khususnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, yang mana dia dapat percaya diri, dapat bergaul, menghadapi dirinya sendiri, dan juga mengenal potensi dirinya. Yang terakhir adalah layanan BK bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada layanan orientasi, ada layanan informasi, ada layanan penempatan dan penyaluran, ada layanan bimbingan belajar, ada layanan bimbingan karir, ada layanan konseling perorangan, dan yang terakhir adalah layanan mediasi. Materi kedua adalah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Nah, tunanetra ini merupakan gangguan dalam daya penglihatan, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian. Nah, walaupun mereka telah diberi alat bantu, mereka masih tetap membutuhkan pendidikan khusus. Nah, selanjutnya adalah tunarungu. Nah, tunarungu ini merupakan keadaan kehilangan pendengaran, baik keseluruhan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat, yang akan mengakibatkan gangguan pada hal komunikasi dan bahasa. Yang selanjutnya, tunagrahita. Nah, tunagrahita ini merupakan keadaan di mana individu secara signifikan memiliki intelijensi di bawah intelijensi orang-orang pada normalnya dengan skor IQ di bawah 70. Nah, adapun yang selanjutnya adalah tunadaksa. Tunadaksa ini merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem persyarafan yang bukan penyakit dan tidak bersifat progresif. Nah, selanjutnya adalah anak unggul dan berbakat istimewa.
Nah, anak unggul dan berbakat istimewa ini merupakan anak yang memiliki kemampuan melebihi dari kemampuan orang lain pada umumnya dan mampu menunjukkan hasil kerja yang sangat tinggi. Jadi perlu diketahui bahwa anak berkebutuhan khusus bukan hanya anak yang memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam segi fisik, emosional ataupun sosialnya. Anak yang memiliki kemampuan lebih di atas orang lain juga merupakan anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya adalah anak dengan hambatan bicara dan bahasa. Nah, gangguan ini mengacu pada gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak pada hasil belajar mereka. Nah, selanjutnya anak kesulitan belajar. Di sini ada 3 jenisnya, yaitu kesulitan berhitung atau disebut dengan diskalkula, kesulitan membaca atau disleksia, dan kesulitan berbahasa yaitu dispasia. Selanjutnya, anak spektrum autis. Nah, anak spektrum autis ini mengalami gangguan dalam segi perkembangan mulai dari komunikasinya, interaksi sosialnya, gerakan yang berulang, terganggu dalam perubahan rutinitas, dan respon yang tidak sesuai dengan stimulusnya. Nah, selanjutnya yaitu peran guru SLB dan guru BK. Adapun peran guru SLB adalah merencanakan dan mengawasi siswa, menjaga interaksi siswa yang berkebutuhan khusus, memodifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, bekerjasama dengan shadow teacher, melaporkan kemajuan siswa dalam hal akademik, perilaku dan sosialnya, dan bekerjasama dengan orang tua anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, peran guru BK. Nah, adalah membantu siswa dalam menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, membantu mereka bersosialisasi dan berinteraksi, serta membantu mereka untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh dirinya sendiri. Materi ketiga yaitu permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunagrahita. Anak tunagrahita ini memiliki masalah terkait tidak bisa mengatur diri sendiri, memiliki permasalahan perilaku sosial, belajar, bahasa dan pengucapan, kesehatan fisik, komunikasi, sensori gerak, dan berkaitan dengan psikiatrik. Adapun kebutuhan dari anak tunagrahita yaitu perhatian khusus dari guru, ditempatkan di bagian depan kelas, membutuhkan pengadaan pusat belajar. Nah, yang kedua adalah learning disability atau kesulitan belajar. Nah, adapun masalahnya itu disleksia, disgrafia, dispasia, dan diskalkula. Sedangkan pada mata pelajaran tertentu tidak memiliki kesulitan berarti. Adapun kebutuhan dari learning disabilities ini yaitu memerlukan perhatian dalam mengenal angka dan huruf, memerlukan aktivitas menyortir huruf kapital, kecil, bentuk cetak, dan tulisan tangan dari huruf, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya disesuaikan dengan masalahnya tadi. Nah, yang ketiga adalah hyperactive. Nah, masalah dari anak hyperactive ini yaitu kesulitan berkonsentrasi dalam suatu hal, selalu mudah bingung, tidak suka memperhatikan baik perintah maupun penjelasan dari guru, sedikit kemampuan menghijau hurufnya, tidak mampu meniru huruf-huruf, dan tidak berhasil melakukan tugas sekolah. Nah, adapun kebutuhan dari anak di hyperactive ini yaitu membangun kehidupan anak yang terstruktur atau terjadwal, menciptakan kebiasaan tidur tepat waktu, memberi kasih sayang yang lebih, melakukan aktivitas fisik di siang hari, dan mempertimbangkan minat dan bakatnya. Nah, adapun yang keempat adalah tunalaras. Nah, tunalaras ini memiliki masalah terkait tidak mampu belajar, tidak mampu berinteraksi baik dengan orang lain, bertingkah laku tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan kondisi dan suasananya, dalam keadaan depresi, dan merasa takut berkaitan dengan orang lain. Nah, adapun kebutuhan dari anak tunalaras ini yaitu pola belajar yang diterapkan adalah take and give, tidak memaksakan kehendak, beri ruang untuk berkembang, memberitahu batasan sejauh mana dia harus bertingkah laku atau berkata, dan menerapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam setiap kegiatan yang dilakukan dengan anak tunalaras. Nah, yang kelima adalah tunarungu dan wicara. Nah, masalahnya adalah kurang perhatian dalam kelas, meminta pengulangan penjelasan,
kesulitan mengikuti petunjuk lisan, enggan berpartisipasi secara aktif, tergantung terhadap petunjuk, hambatan bahasa dan bicara, perkembangan intelektual juga terganggu dan mengakibatkan pada hasil dari akademiknya rendah. Nah, adapun kebutuhan dari anak tunarungu dan bicara ini distimulus kemampuannya agar optimal, disiplin diri, mengungkapkan ekspresi dan merasakan nilai yang terkandung dalam sebuah seni, misalnya seni tari. Nah, adapun yang selanjutnya adalah yang keenam, tunanetra. Nah, adapun masalah terkait anak tunanetra yaitu masalah bergantung kepada orang lain, kesulitan dalam hal pendidikan seperti membaca, menyesuaikan diri dengan orang lain, dan masalah emosional. Nah, adapun kebutuhan dari anak tunanetra yaitu membutuhkan media belajar yang sesuai standar tunanetra, dan membutuhkan sarana khusus seperti Reglet dan stylus, alat untuk menulis, huruf braille, dan sebagainya. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu ketujuh, yaitu anak autis. Nah, anak autis ini memiliki masalah tidak bisa memahami lingkungannya, gangguan perilaku dan emosi, dan sebagainya. Nah, adapun kebutuhan dari anak autis ini sendiri adalah membutuhkan belajar komunikasi dengan orang lain, memperhatikan dan memahami lingkungan sekitarnya, dan menyenangi kegiatan yang berulang. Yang kedelapan adalah tunadaksa. Nah, masalah dari anak tunadaksa ini yaitu kelumpuhan fisik, masalah psikologis seperti apatis, malu, sensitif, dan terkadang juga egois. Nah, adapun kebutuhan dari anak tunadaksa ini yaitu komunikasi lisan dan tulisan, mobilisasi, perhatian dari orang lain, dan kebutuhan psikisnya. Nah, yang kesembilan atau yang terakhir adalah tunaganda. Nah, masalah ini gangguan dari beberapa tuna yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ada gabungan beberapa, misalnya tunanetra, tuna yang lainnya. Adapun masalahnya adalah tidak dapat berkomunikasi, fisik motornya terhambat, jarang berinteraksi dengan orang lain, cenderung lupa akan keterampilan, masalah dalam menggeneralisis keterampilan. Nah, adapun kebutuhan dari anak tunaganda yaitu komunikasi yang alternatif, intervensi awal, 6 kriteria. Materi keempat yaitu BK untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu ADHD, autis, retardasi mental, gifted, dan talented. Nah, anak dengan ADHD ini adalah anak dengan ciri-ciri tidak fokus, sulit berkonsentrasi, atau sulit dikendalikan, impulsif, konstruktif, tidak kenal lelah, tidak sabar, dan sering ngusil. Nah, anak ADHD ini memiliki gangguan dalam memusatkan perhatiannya tadi, impulsivitas, dan hyperaktivitas, membutuhkan pengendalian diri seperti rutinitas, fokus pada hal yang positif, penjelasan sederhana dan singkat, dan mengabaikan hal penting. Adapun hal yang bisa diberikan kepada anak ADHD ini adalah terapi lumba-lumba, terapi bermain, terapi tingkah laku, terapi lainnya. Nah, yang kedua adalah anak autis. Nah, anak autis ini adalah anak dengan kelainan maturasi otak sehingga terjadi dominasi cerebral, adanya keadaan dermatologis abnormal dan insiden tinggi sehingga menimbulkan infeksi terhadap otaknya. Nah, adapun anak autis ini memiliki gangguan dalam hal interaksi sosial dengan orang lain, gangguan komunikasi dan bahasa, gangguan perilaku motoris, gangguan emosi, perasaan, dan gangguan persepsi sensorisnya. Nah, adapun penanganan yang bisa dilakukan untuk anak autis ini adalah terapi tingkah laku, terapi bicara, dan pendidikan kebutuhan khusus. Yang ketiga adalah anak dengan retardasi mental. Anak dengan retardasi mental ini adalah anak dengan masalah pada bidang kognitif atau intelijensinya. Nah, mereka juga memiliki masalah terhadap adaptasi sosial yang timbul pada masa perkembangannya. Nah, anak retardasi mental ini memiliki kelainan tampilan fisik, mempunyai latar belakang kekurangan stimulasi mental. Nah, treatment yang bisa diberikan kepada anak retardasi mental yaitu tata laksana medis, rumah sakit atau panti khusus,
psikoterapi, konseling, dan pendidikan dan juga pencegahan. Nah, yang keempat adalah anak gifted. Nah, anak gifted adalah anak dengan ciri-ciri dengan skor IQ di atas 130, memiliki bakat istimewa dalam bidang tertentu, kreativitas yang tinggi dalam berpikir, kemampuan memimpin orang lain yang menonjol, dan prestasi dalam bidang lainnya. Nah, anak gifted ini dikelompokkan beberapa, yaitu anak berbakat tetapi menampakkan kesulitan belajar di sekolah, rendah prestasi, konsep diri yang rendah, dan juga malas. Nah, ada juga anak yang memiliki sosial emosional yang reaktif, konsekuen, menyerap materi dengan baik tapi sulit menyampaikan apa yang diserapnya tadi. Nah, yang terakhir adalah anak talented. Nah, anak talented ini adalah anak dengan kemampuan berupa potensi khusus, dan jika diberi ruang, diberi kesempatan untuk berkembang dengan baik, akan muncul sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh tersebut. Nah, anak talented ini memiliki prestasi yang menonjol pada bidang tertentu dan tidak berpedoman pada IQ semata, beda dengan anak gifted tadi. Nah, kemahiran yang ditunjukkan seperti seni musik, drama, mengarang, melukis, kepemimpinan sosial, dan sebagainya. Materi yang kelima adalah pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Nah, yang pertama yaitu peran BK membangun kepercayaan diri ABK melalui dua cara, yaitu keterampilan dan kesenian seperti seni musik. Yang pertama adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini tidak semerta-merta kita langsung menginstruksikan kepada siswa ABK untuk dikerjakan. Namun, kita sebagai pembimbing atau guru BK perlu mengamati dan memperhatikan setiap siswa, apakah mereka bisa melaksanakan atau mengerjakan keterampilan atau tugas yang akan diberikan, sehingga keterampilan yang akan diberikan kepada siswa tersebut betul-betul bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki kekurangan ataupun kelebihan dalam hal daya tangkap dan konsentrasi dalam melakukan setiap pekerjaannya. Nah, yang kedua itu melalui seni musik, itu melalui bernyanyi. Dengan adanya seni musik seperti bernyanyi ini membuat anak berkebutuhan khusus bisa mengungkapkan perasaan atau emosinya melalui seni bernyanyi. Seperti kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus mereka kurang mampu mengekspresikan perasaannya, mereka hanya diam ataupun bisa berteriak. Dengan bernyanyi mereka bisa meluapkan semua perasaan yang dirasakannya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun kebutuhannya yang pertama adalah kebutuhan fisik atau kesehatannya terkait kelainan yang dimiliki atau disandangnya. Yang kedua adalah kebutuhan sosial emosionalnya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan pendidikan. Oleh karena itu mereka membutuhkan pendidikan yang khusus sesuai dengan kelainan ketunaan yang dimilikinya. Nah, adapun hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau harus yang dipenuhi oleh anak berkebutuhan khusus adalah yang perlu diketahui sebelumnya adalah para penyandang kelainan atau anak berkebutuhan khusus ini mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Nah, selain hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai warga negara, para penyandang kelainan atau anak berkebutuhan khusus ini mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial seperti akses ke berbagai tempat-tempat umum, layanan masyarakat, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi hak untuk mendapatkan pekerjaan, menikmati fasilitas umum, mendapatkan akses bukan hanya pada orang-orang normal lainnya. Jadi penyandang kelainan pun berhak akan hal itu. Jadi penyandang kelainan ini bukanlah orang yang istimewa yang hanya menuntut hak, namun mereka juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Nah, yaitu menghormati hak orang lain, mentaati berbagai aturan yang berlaku, berperan serta dalam berbagai kegiatan bela negara sesuai dengan kemampuan diri mereka, berperilaku sopan dan santun pada orang di sekitarnya, serta kewajiban lain yang harus dipenuhinya sebagai warga negara. Dengan kewajiban seperti ini, seorang penyandang kelainan tidak boleh
berbuat semena-mena karena mereka memiliki keterbatasan atau keistimewaan di dalam dirinya, karena tidak ada yang mendapatkan perlakuan istimewa karena semua sama dipandang sebagai warga negara. Materi ke-6, program sekolah inklusi. Sebelumnya, apa itu sekolah inklusi? Sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya, atau suatu sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, menantang maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil. Tetapi hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Lalu apa latar belakang penyelenggaraan sekolah inklusi? Penyelenggaraan sekolah inklusi khususnya di Indonesia dilatar belakangi oleh hak anak untuk memperoleh pendidikan. Jadi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya terbatas pada sekolah luar biasa saja, tetapi juga pendidikan terintegrasi yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus ini bisa belajar bersama dengan anak normal lainnya. Implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Adapun model-model pembelajaran di dalam sekolah inklusi ini ada 6. Yang pertama, model kelas reguler. Yang kedua, model kelas cluster. Yang ketiga, model pull out. Yang keempat, model cluster dan pull out. Nah, yang kelima, model kelas khusus. Yang keenam, model kelas penuh. Nah, adapun pengembangan kurikulum sekolah inklusi, pengembangan kurikulum di sekolah di Indonesia pada dasarnya merupakan kewenangan setiap lembaga pendidikan, tetapi pada bagian-bagian tertentu dimodifikasi sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kapasitas individual anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun peran guru BK membantu pencapaian tugas perkembangannya adalah yang pertama, 1. Memberikan layanan BK yang sesuai dengan bakat, minat, dan ketunaan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Dan yang kedua, memberikan layanan informasi terkait peran gender. Yang ketiga, membimbing peserta didik untuk memilih karirnya. Nah, selanjutnya, peran guru BK mengungkap kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama, melakukan observasi dan memperoleh data secara langsung terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan ABK atau orang lain yang memiliki informasi terkait anak berkebutuhan khusus yang ingin dikumpulkan datanya. Nah, yang ketiga, melakukan tes diagnostik. Yang keempat, dokumentasi dengan melihat catatan-catatan berhubungan dengan peserta ABK. Materi ketujuh adalah teknik-teknik asesmen. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu asesmen. Nah, asesmen ini merupakan cara untuk menemukan dan menetapkan di mana letak masalah yang dihadapi oleh siswa atau anak berkebutuhan khusus dan kebutuhan belajar apa yang diinginkan oleh seorang anak atau anak berkebutuhan khusus itu. Nah, berdasarkan informasi yang telah didapatkan ini, seorang guru dapat menuntut pembelajaran yang bersifat realistis, objektif sesuai dengan keadaan anak tadi. Nah, adapun pada dasarnya tujuan dari asesmen ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi anak yang bersangkutan tadi. Selanjutnya adalah teknik-teknik asesmen yang digunakan terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah observasi. Yang kedua adalah analisis sampel contoh pekerjaan. Selanjutnya adalah analisis tugas, checklist, skala rating atau rating scale, interview atau wawancara, questionnaire, dan tes acuan normatif. Nah, teknik-teknik atau jenis-jenis asesmen yang digunakan terhadap anak berkebutuhan khusus ini disesuaikan dengan ketunaan atau ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus, sehingga para guru BK atau pembimbing harus memperhatikan
sebelum membagi atau mendapatkan informasi terkait anak berkebutuhan khusus ini. Nah, materi ke-8 atau materi terakhir yaitu teknik dan model konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada pendekatan individual dan kelompok. Nah, pendekatan individual ini konselor hanya berfokus pada satu orang konseli saja. Nah, pendekatan individual ini dilakukan jika klien atau konseli dalam keadaan krisis dan hubungan interpersonal konseli sangat tidak efektif. Kebutuhan klien atau konseli atas konselor sangat besar sehingga harus berfokus hanya pada satu konseli saja. Nah, bagaimana dengan pendekatan kelompok? Nah, pendekatan kelompok ini diberikan beberapa konseli sekaligus. Nah, pendekatan kelompok ini dilakukan untuk memberikan informasi dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan tugas perkembangannya. Yang selanjutnya adalah pendekatan behavior. Nah, di pendekatan behavior yang digunakan dalam bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus ini ada 4 modelnya, yaitu operational learning yang pertama, yang kedua adalah social modeling, yang ketiga adalah cognitive learning, yang terakhir adalah emotional learning. Nah, yang terakhir adalah pendekatan reality. Nah, pendekatan ini berfokus untuk membantu anak berkebutuhan khusus agar mempunyai emosi yang kuat dan rasional. Di sini juga mengarahkan perhatian siswa atau anak berkebutuhan khusus tentang tingkah lakunya, mendorong memberikan perhatian atas tingkah lakunya, mendorong untuk menemukan alternatif, dan membantu mengadakan perubahan tingkah laku pada anak berkebutuhan khusus.